Pertandingan kelima hari ini, masih aturan tinju mer. Kita lihat. Kotak merah. Berasal dari Anhui. Libolin, terkenal suka berkelahi, tinggi 1,90. Kondisi fisik cukup menguntungkan pada level ini. Tim biru berasal dari Lauchat, Kamboja. Ini masih upacara tari magang sebelum pertandingan. Pengalaman kompetisi Libolin. Faktanya, saya beberapa kali pergi ke Kamboja untuk melawan tinju mer, masih cukup banyak. Maka permainan ini seharusnya masih sangat beradaptasi dengan cepat. Permainan dimulai. Kedua pemain tersebut cukup bersahabat. Pelukan memulai pertandingan hari ini. Libolin baru saja mengangkat kakinya sedikit, dapat menyentuh kepala pemain biru. Ketinggian ini sangat menguntungkan. Meski Libolin lebih tinggi, namun Anda melihat lapangan masih terus maju. Terus perpendek jarak serangan. Kedua belah pihak masih berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, frekuensi gaya yang diberikan oleh tungkai belakang akan relatif tinggi. Aduh, sapuan tinggi ini berat sekali. Libolin secara bertahap dan perlahan maju ke depan. Namun kemampuan Lauchat dalam menguasai lapangan juga cukup bagus. Saya cukup berpengalaman dalam mengendalikan jarak. Beberapa pertemuan seksual Libolin. Semua serangan jarak jauh gagal. Situasi saat ini sangat berbahaya. Tidak bisa berbalik. Sapuan mundur gagal. Libolin tampak sedikit gugup. Menjadi lebih santai, badannya agak kencang. Ayunan mundur gagal lagi. Anda tetap harus lebih tegas dalam mengambil tindakan. Kedua belah pihak mendekat. Saya belum membuat terlalu banyak penyesuaian pada fokus saya. Langkah-langkah ini untuk mengambil kendali. Saya merasa Lauchat masih pemain yang sangat berpengalaman. Faktanya, dia tidak terburu-buru di lapangan. Pengolahannya masih relatif stabil. Aduh Gaoshou. Libolin seharusnya lebih gugup. Biarkan pikiran Anda rileks. Kedua belah pihak bertukar kaki. Namun Lauchat bergerak sedikit lebih cepat. Anda dapat menggunakan lebih banyak tendangan garis lurus untuk mengontrol lapangan. Saat Libolin sedang meninju tubuh belakang lawannya, ada satu di sebelah kanan. Tindakan menundukkan kepala dan merunduk ke samping. Pihak lain melakukan gesekan ke belakang. Saat menghindari pukulan lawan lagi, perhatikan tendangan sapuan tinggi lawan. Akhir babak pertama. Kedua kubu bermain relatif stabil. Secara mental, ia juga relatif tenang. Tapi itu juga penuh dengan niat membunuh. Semua teman kita di lokasi. Jika Anda memiliki pemain favorit, Anda dapat menyemangati mereka dan menyemangati mereka di tempat kejadian, baik atau tidak. Jika Anda suka kotak merah, beri aku beberapa suaramu. Mari berikan teriakan Anda pada sisi biru kami. Itu benar. Sambil menonton pertandingan, kita bisa menikmatinya. Berteriaklah kepada pemain favorit kami. Semuanya, saya harap suara Anda dapat didengar di dalam game.
Putaran 2, kita. Saya melihat pelatih Li Bolin, Liu Xiaoming di luar lapangan, sambil beristirahat. Pengaturan taktis ini, bisakah itu dilakukan di putaran kedua? Ada peningkatan yang lebih jelas. Benar saja, Li Bolin bertindak lebih tegas, tekanannya semakin ketat. Perhatikan gerakan kaki belakang dan punggung lawan. Faktanya, kekuatan pukulannya cukup tinggi. Tindai ke depan, sapuan tungkai depan gagal. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Ya, untuk melakukan keluaran tindakan berkelanjutan, karena dalam satu tindakan, kemampuan menghindar lawan masih sangat kuat. Pukul lebih banyak combo 1, 2, dan 3, pemindaian tinggi. Ya, karena saya memiliki tangan yang panjang dan lengan yang panjang, selama tindakan tindak lanjut, Anda selalu bisa mengimbangi jarak mundur lawan. Li Bolin perlu mengambil tindakan yang lebih aktif, mendekatlah. Tidak ada pihak yang terlalu banyak bergulat, atau keterikatan dalam mengambil posisi seperti ini. Li Bolin masih harus lebih proaktif. Lakukan lebih banyak tindakan tindak lanjut. Ya, pukulan terus-menerus terjadi. Saya hanya perlu melakukan lebih banyak kombinasi seperti ini. Karena pada pukulan pertama, lawan masih memiliki kemampuan menghindar yang kuat. Untuk menempatkan kerusakan dan fokus Anda sendiri, letakkan pada combo kedua dan ketiga. Perhatikan leher Anda saat Anda mendekat. Jangan biarkan lawan mengendalikan leher Anda. Anda harus lebih proaktif. Jangan menundukkan kepalamu. Beberapa Li Bolin di babak kedua. Saat terjerat dalam jarak dekat, leher lawan dipegang oleh pihak lain. Masih sangat berbahaya. Pengejaran pukulan terus-menerus. Anda tidak bisa melakukan lebih banyak permainan menunggu peluang dengan lawan. Aktivasi lawan sangat halus dan cepat. Jika Anda merebut poin pada saat yang sama, Anda tidak akan bisa merebut poin lawan. Semua teman penonton di tempat kejadian, satu lagi teriakan untuk para pemain kami. Berikan teriakan kepada pemain Anda. Putaran ketiga. Untuk Li Bolin, lebih baik mengambil inisiatif dengan tegas, jangan menunggu orang lain. Benar saja, tekanannya semakin ketat setelah saya naik, dan frekuensi tindakannya juga menjadi lebih tinggi.
Jangan goyah dengan lawan dari jarak menengah hingga jauh. Lau Chart masih memiliki pengalaman lebih tinggi dari Li Bolin. Kini kedua belah pihak saling memukul dengan pukulan mereka. Saat Li Bolin mengambil tindakan, ritmenya terlalu besar. Jangan menahan kekuatan saat melakukan gerakan. Sapuan tinggi gagal lagi. Dengan cerdik dihindari oleh lawan. Anda tahu? Lau Chart telah bertanya. Sisi kiri Li Bolin digunakan untuk transfer. Dapat dihindari secara efektif. Kaki belakang Li Bolin menggunakan gerakan ini untuk mengerahkan tenaga. Dua intersepsi berturut-turut, satu lutut dan satu tendangan positif. Ketika dekat, Li Bolin harus memperhatikan pengendalian lehernya. Tidak bisa ditangkap oleh lawan. Tampil di 2 ronde pertama. Leher Anda akan terasa sedikit empuk saat Anda mendekat. Bagian belakang yang indah ditambah sapuan belakang. Selama seluruh pengerahan tenaga, motif Li Bolin lebih jelas, mudah diprediksi oleh pihak lain. Jadi kita perlu memberikan dampak yang lebih besar. Pasang untuk kedua dan ketiga kalinya, bahkan combo keempat. Di ronde ketiga, kedua kubu sedikit lelah. Lau Chart masih bermain dengan sangat mantap. Pukulan terus-menerus terjadi. Lau Chart telah bersembunyi. Dodge berusaha mencari peluang. Li Bolin harus memanfaatkan 10 detik terakhir. Keterampilan tinju berkelanjutan tersedia. Permainan berakhir. Semua hasil pertandingan berikutnya. Wasit nomor 1, 29 hingga 29. Wasit nomor 2, 29 hingga 29. Wasit nomor 3, 29 hingga 29. Permainan ini, keputusan yang konsisten oleh 3 wasit, menggambar, tidak ada permainan tambahan.